Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pecinta ataupun yang sangat suka dengan kisah-kisah lampau? Selamat datang di channel saya, Sumber Sejarah Official. Kali ini saya mengupload video tentang kisah perjalanan karir dari salah satu grup vokal asal Indonesia, yaitu grup vokal Bimbo. Saksikan videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bimbo adalah sebuah grup musik asal Bandung, Indonesia, yang didirikan sekitar tahun 1966. Personel Bimbo terdiri atas 3 bersaudara, kakak beradik, Sam Bimbo, Acil Bimbo, dan Jaka Bimbo. 3 bersaudara ini yang dipengaruhi oleh Bigis, dan dalam perkembangannya, kemudian ditambah oleh adik perempuan mereka Iin Parlina. Mereka bersenandung tentang cinta, bercanda dalam lagu, mulai soal kumis, tangan, mata, sampai calon mertua, atau membuat satire sosial. Tetapi, Bimbo juga bicara tentang Tuhan lewat lagu Tuhan. Dilahirkan di Kota Kembang, Bandung, anak-anak dari pasangan Raden Dajat Harjakusumah dan Oiken Kenran. Sam si anak sulung, dari kecil suka menyanyi. Hal itu diikuti oleh adik-adiknya, yang juga suka ikut menyanyi. Di pertengahan 1950-an, Sam dan Acil dulu adalah pengagum Sam Saimun, seorang penyanyi Indonesia terkenal masa itu. Menjelang akhir 1950-an, lagu-lagu Elvis Presley mulai masuk ke Indonesia. Mereka yang masih remaja kala itu pun ikut terkontaminasi. Dari sebelumnya bergaya seriosa, ala Pavarotti, mereka terkena pengaruh musik rock ala Elvis. Sam dan adiknya Acil, ketika masih duduk di bangku SMA, membentuk band The Alulas di Bandung pada tahun 1958, dengan dibantu oleh teman mereka, Jesse Wenas. Grup ini berhasil menjadi pemenang festival band yang diadakan di Hotel Homan Bandung. Setelah lulus SMA, pertengahan tahun 1950-an, sampai 1960-an, mereka mulai membangun karir bermusik secara serius. Pada tahun 1961, band mereka berubah nama menjadi Band Aneka Nada. Sam dan Acil menjadi vokalisnya. Putra Presiden RI pertama Soekarno, yaitu Guntur Soekarno Putra, pun bergabung, karena mereka kebetulan sama-sama kuliah di ITB. Aneka Nada, anggotanya kala itu terdiri dari Sam pada vokal, Acil pada vokal dan gitar, Guntur pada gitar, Iwan pada bass, Jesse Wenas pada gitar dan penyanyi, Indradi pada drummer, dan Mehmet Slamet vokal. Aneka Nada banyak memainkan musik berirama Amerika Latin, yang berirama cha-cha, seperti lagu trio Los Ponchos. Sedikit-sedikit ada juga lagu barat, yang berirama rock. Tetapi tidak banyak, karena ada larangan musik ngak-ngik-ngok pada masa itu. Band ini berhasil membuat rekaman pertama, berjudul Kampungku, direkam oleh Lokananta di Solo. Lagu itu kemudian diputar di RRI Bandung, dan kota lainnya, yang membuat mereka cukup dikenal. Mereka pun sempat melakukan tur ke berbagai kota di Indonesia. Sempat pula terjadi perubahan formasi personel pada band ini, dengan keluarnya Iwan pada bass, dan digantikan oleh Acil. Di saat yang sama, Sam juga mengasuh band Aneka Nada Junior, yang antara lain didukung adik laki-lakinya, Jaka, pemain gitar utama, dan Iwan Abdurrahman, pemain bass, teman sebangku Jaka di SMP. Selain itu, Sam juga melatih adik-adik perempuannya, yaitu Yani, Tina, dan Iin, untuk bernyanyi dalam trio Yanti Bersaudara. Trio ini sempat populer pada paruh kedua era 1960-an, dengan lagu seperti Abu Nawas,
Ketika Yanti bersaudara berjaya, band Aneka Nada malah bubar. Pada tahun 1965, perbedaan visi di antara mereka membuat band ini tidak bisa dipertahankan. Sam dan Acil sempat vakum untuk beberapa saat. Sementara, Yesi Wenas, Guntur Soekarno, Dodo, dan Mehmet Slamet membentuk sebuah band baru bernama Kuartet Bintang. Band ini sempat terkenal dengan lagu-lagu band ini seperti Puteri Malu, Si Gareng, Taman Rindu, dan lain-lain telah cukup dikenal masyarakat saat itu. Di tengah kesuksesannya, Yin, Yani, dan Tina menggagas untuk memberi hadiah gitar kepada ketiga kakak laki-lakinya. Mereka memesan 3 gitar pada pembuat gitar terkenal di Bandung, yaitu Un Peng Hock, di bilangan Jalan Koplo. Gitar Peng Hock itu dimaksudkan mereka sebagai pemacu semangat untuk ketiga abangnya. Sejak itu, 3 bersaudara itu semakin giat berlatih. Mereka mulai berlatih memainkan lagu-lagu Latin. Akhirnya Sam dan adiknya Acil membentuk sebuah band sendiri. Dengan mengajak adik laki-laki, mereka Jaka. Band Bimbo didirikan di kota Bandung oleh 3 bersaudara yaitu Muhammad Samsudin Dajat Harjakusumah atau Sam, Darmawan Dajat Harjakusumah atau Acil, dan Jaka Purnama Dajat Harjakusumah atau Jaka. Pada tahun 1966, saat terbentuknya band ini, Sam banyak mendapat saran dari seorang temannya, Fr. Patirane, yang membukakan cakrawala mereka dalam bermusik, khususnya dalam hal harmoni. Nama Bimbo sendiri diberikan oleh Hamid Gruno, sutradara TVRI. Bermula pada tahun 1966, ketika muncul di TVRI, band ini belum ada nama. Oleh Hamid Gruno, disuruh memakai saja nama Bimbo, artinya baguslah. Sebab itu mereka pun kemudian selalu mengidentikan diri dengan bagus. Sejak itu, mereka menggunakan nama Trio Los Bimbos, yang masih berbau Latin. Belakangan, mereka mengubah nama Trio Los Bimbos ini menjadi Trio Bimbo, agar lebih berkesan lokal. Pada awalnya, Trio Bimbo banyak dipengaruhi musik Latin. Menurut mereka, lagu-lagu Latin itu dekat dengan tembang Sunda. Lagu Latin banyak pakai perkusi, dan tembang Sunda banyak pakai gendang. Kedekatannya juga pada nada minor yang dominan. Pada tahun 1969, Trio Bimbo pernah mencoba menawarkan konsep musiknya untuk direkam di perusahaan rekaman Rimeco. Namun demo mereka ditolak mentah-mentah oleh Rimeco. Alasannya, musik yang diusung Trio Bimbo, yaitu pop dibasuh nuansa Latin flamenco, agak kurang lazim di Indonesia. Meski mengecewakan, namun hal itu tidak mengendorkan semangat mereka untuk terus bermain musik, sembari melanjutkan pendidikan mereka yang masih berjalan. Trio Bimbo pernah dikontrak selama 3 bulan untuk bernyanyi di Ming Court Hotel di bilangan Orchard, Singapura. Di sana mereka bermain hampir tiap malam, menghibur tamu-tamu hotel yang berasal dari berbagai negara maupun warga Singapura sendiri. Mendekati kontrak mereka hampir selesai, Bimbo pun waktu itu sebenarnya hampir bubar. Acil dan Jaka harus pulang, menyelesaikan kuliah mereka. Sam yang memang sudah lulus dari jurusan seni rupa ITB pun tak ingin sendiri berlama-lama di negeri orang. Lalu, mereka pun mencoba membuat sebuah album buat kenang-kenangan. Sebelum pulang ke Indonesia, Bimbo sempat merekam album di perusahaan rekaman Polydor dengan label Fontana, Singapura, 1970. Rekaman di Kinetex Studio itu melibatkan seniman Jess Mariono pada flute dan saksofon, serta Mulyono pada piano. Kebetulan keduanya juga dikontrak main di Singapura. Album itu memuat 12 lagu, antara lain Melati dari Jayagiri,
dan flamboyan gubahan, Iwan Abdulrahman. Tak disangka, setelah dirilis ke pasaran album tersebut ternyata meledak. Sebuah ironi, bagi grup yang pada tahun 1969 sejak beberapa kali ditolak mentah-mentah oleh Rimeco di Indonesia, justru mendapat pengakuan di negeri jiran. Pada back cover album ini, terdapat sebuah liner notes yang antara lain berbunyi, "Menyanyi adalah media seni yang paling cepat menyentuh perasaan seseorang. Tanpa melalui kata-kata, seseorang bisa dibawa hanyut." Dan pada kenyataannya, pendengar memang terhanyut. Menyimak olah vokal yang menjuntai dari trio Bimbo ini, kehadiran trio Bimbo saat itu memang membuat pendengarnya seolah deja vu. Dengan aura ala trio Los Panchos maupun Brother Force, bahkan timbre vokal Acil yang rendah, seolah kembaran dari Andy Williams yang bernuansa male golden voice. Pada sisi A album ini, trio Bimbo menyanyikan lagu-lagu Indonesia yang tengah ngetop saat itu, seperti Manis dan Sajang, karya almarhum Tony Kuswoyo, yang merupakan hits Kus Plus tahun 1969 dari album Dek Dek Plus, serta dua lagu Sahabat Jaka, Iwan Abdulrahman, Melati dari Jayagiri, dan Flamboyan. Kelak dua lagu ini menjadi semacam trademark Bimbo. Dalam lagu-lagu bersemburat romansa, dua lagu ini bisa dibilang prototipe dari lagu balada Bimbo. Jika diamati torehan liriknya, memang syarat personifikasi. Terasa begitu personal dan puitik. Pada sisi B album tersebut, trio Bimbo menyanyikan sederet hits mancanegara, seperti El Condor Pasa, dan Cecilia, Simon dan Garfunkel, Light My Fire, The Door, Once There Was a Love, Jose Feliciano, Wichita Lineman, Glenn Campbell, serta lagu I Have Dreamed dari karya musik Broadway, The King and I, karya Richard Rogers, dan Oscar Hammerstein II. Album pertama trio Bimbo, berbentuk kaset dan piringan hitam. Hanya dicetak terbatas. Meski begitu, merupakan pintu masuk trio Bimbo ke belantika musik Indonesia. Kesuksesan rilis album satu itu, menjadikan mereka mulai dikenal oleh pecinta musik nasional. Mereka pun kemudian bersemangat untuk meluncurkan album-album berikutnya. Perusahaan Rimeco pun mengubah keputusannya. Mereka menarik Bimbo untuk bekerja sama dalam merekam dan memasarkan album-album Bimbo berikutnya. Di era tahun 70-an, Bimbo memang identik dengan lagu-lagu balada yang cenderung berpola minor dengan lirik-lirik puitis. Hal ini menjadikan mereka unik dan disukai para penggemarnya. Prinsip mereka adalah, pemusik ingin berkarya dengan bagus dan ingin diterima masyarakat. Hingga meluncurlah berbagai album secara menyusul ke pasaran, memenuhi keinginan para pecintanya yang seolah menantikan terbitnya album baru Bimbo. Hubungan kerja Bimbo dengan Remaco berakhir tahun 1978. Tak lama sebelum, kemudian Remaco tutup. Setelah itu, mereka berpindah ke studio-studio rekaman lain yang telah menanti untuk bekerja sama dengan mereka. Di pertengahan tahun 70-an, Bimbo mulai diperkuat oleh Iin Parlina, adik perempuan ketujuh, bungsu mereka. Iin sebelumnya tergabung dalam kelompok Yanti Bersaudara bersama kedua kakak perempuannya, Yani, anak kelima, dan Tina, anak keenam. Setelah Yani dan Tina menikah, Yanti Bersaudara pun bubar. Iin, yang masih memiliki minat untuk bernyanyi, diajak bergabung dalam grup Bimbo bersama ketiga abangnya sejak 1971 hingga sekarang. Setelah menambah personelnya dengan Iin Parlina, trio Bimbo berubah nama menjadi Bimbo. Nama Bimbo pun kerap ditulis menjadi Bimbo dan Iin. Setelah bergabungnya Iin, Bimbo mulai menjamah lagu-lagu
dengan tema-tema keseharian, seperti Abang Becak, hingga lagu-lagu yang detailnya menggunakan serial anggota tubuh seperti kumis, tangan, hingga mata, yang cenderung bernada humor. Memang kehadiran Iin tidak selalu terdapat dalam semua album. Karena itulah, oleh banyak kalangan ia kerap dianggap sebagai additional member saja dari kelompok Bimbo. Memasuki era 80-an, Bimbo mulai bermain dengan lagu-lagu dengan tema-tema kritik sosial, seperti Antara Kabul dan Beirut, atau Surat untuk Reagan dan Brezhnev. Namun, di sisi lain, ciri khas sebagai kelompok religius pun melekat erat. Dari situ, melekat pula lagu-lagu religiusnya yang mudah diterima oleh pasar. Berawal dengan lagu Tuhan, karya Sam Bimbo, dan berlanjut dengan album Kasidah di sekitar tahun 1974. Sajadah, 1977, dan lain-lain. Lagu-lagu tersebut menjadi lagu yang melegenda dan kerap dinyanyikan dalam momen-momen Hari Raya Islam oleh Bimbo maupun oleh penyanyi lain di televisi, radio, dan sebagainya. Bahkan lagu-lagu mereka sudah banyak yang dirilis ulang oleh para penyanyi lain pada era 90-an sampai 2000-an. Misalnya, kelompok Gigi, grup musik. Dalam perjalanan kreatif, Bimbo didukung sejumlah seniman seperti Iwan Abdul Rahman yang banyak menulis lagu seperti Melati dari Jayagiri sampai Flamboyan. Dalam perjalanan musiknya, Bimbo juga banyak menjalin kolaborasi dengan sederet sastrawan seperti Wing Karjo dan Taufik Ismail. Bimbo awalnya diperkenalkan oleh sastrawan Ramadan Kiai Haji kepada penyair Taufik Ismail. Proses mengalir begitu saja. Penyair Taufik Ismail bersedia puisinya dilagukan Bimbo, seperti dengan puisi Rindu Rasul sampai Sajadah Panjang. Mereka memberi warna tersendiri pada khazanah musik pop negeri ini lewat lagu berlirik puitis dan bernuansa religius. Sebenarnya, dalam membuat lagu-lagu religi atau Islami, tanpa kerjasama dengan sastrawan atau ulama pun Bimbo bisa. Tetapi karena lagu-lagu ini perlu kesungguhan yang lebih, maka yang dikejar adalah hasil yang lebih berbobot. Itulah sebabnya kerja sama ini dilakukan. Pada tahun 2007, Bimbo merilis sebuah album baru, yang antara lain menampilkan karya terbaru Taufik Ismail, yang berpola kritik sosial, yaitu Jual Beli dan Hitam Putih. Secara sadar, Bimbo telah lama berkomitmen dengan masalah lingkungannya. Pada saat-saat awal perjalanan, Pak Emil Salim, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, saat itu, mereka telah membuat album khusus tentang masalah lingkungan, antara lain tentang Sungai Ciliwung, Harimau Jawa, Cendrawasih, tentang kependudukan, dan sebagainya. Kekecewaan Bimbo sampai hari ini adalah pada kondisi lingkungan hidup di Indonesia semakin rusak. Telah mereka tuangkan dalam lagu mereka di masa itu. Tidak melulu cinta kasih atau dakwah. Sebagian lagu-lagu mereka juga tajam mengkritik kondisi sosial politik negeri ini. Seperti Tante Sun, ciptaan Jaka yang bikin gemas penguasa Orde Baru saat itu. Lagu Tante Sun adalah awal kritik terhadap rezim Orde Baru. Sehingga sambutan dari masyarakat begitu baik. Lagu itu menjadi lagu marching band ITB dalam event nasional di Jakarta. Lagu itu kemudian dicekal rezim Orba. Bimbo adalah jalan panjang yang melegenda. Selama lebih dari 40 tahun berkarya, mereka melahirkan sekitar 800 lagu. Dalam 200 album, Bimbo juga pernah merilis album pop, keroncong, dangdut, klasik Melayu, pop Sunda, dan tentu saja lagu-lagu rohani yang selalu saja hadir seperti saat kembalinya Ramadan setiap tahun. Raden Muhammad Samsudin Dajat Harjakusumah
lahir di Kuningan, Jawa Barat, tanggal 6 Mei tahun 1942. Atau lebih dikenal dengan Sam Bimbo. Sam adalah anak pertama dari 7 bersaudara, sekaligus menjadi pemimpin grup ini. Alumni ITB Seni Rupa, ITB lulusan tahun 1968. Beberapa lagu ciptaannya yang terkenal seperti Tuhan, Sam Bimbo, Rindu Rasul, Sam Bimbo, Taufik Ismail menjadi lagu yang melegenda. Selain sebagai musisi, ia juga kerap berkarya dalam disiplin ilmunya. Dalam bidang seni lukis, pernah mengadakan pameran tunggal di Indonesia tahun 1970, 1992, dan 2007. Sam beristrikan Rubah Samsudin, dan dianugerahi 4 orang anak, serta 5 cucu. Anaknya yang bungsu bernama Asri Dewi Lestari, atau Acisi, adalah salah satu personel grup musik wanita asal Bandung, Si Band. Sebelumnya, pada tahun 1996, Asri pernah pula membawakan ulang lagu milik Bimbo, yang berjudul Abu Nawas. Raden Darmawan Dajat Hardjakusumah, SH, atau dipanggil Acil, merupakan anak kedua dari 7 bersaudara ini, lahir di Bandung, Jawa Barat, tanggal 20 Agustus tahun 1943. Ia menikah dengan Ernawati, dan dianugerahi 4 orang anak, dan 3 cucu. Ia menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1974. Dan Notariat, Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1994. Selain sebagai musisi, ia juga ketua sebuah lembaga swadaya masyarakat bernama Bandung Spirit, yang berdiri tahun 2000, serta pembina dan penasihat di beberapa organisasi sosial kemasyarakatan dan kebudayaan. Aktif mengadakan berbagai kegiatan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kebudayaan di dalam dan luar negeri. Raden Jaka Purnama Dajat Hardjakusumah, Se. atau Jaka Bimbo, lahir di Bandung, Jawa Barat, tanggal 1 Mei tahun 1947. Adalah salah satu personel dari grup musik Bimbo yang paling pendiam. Menyelesaikan kuliah di Fakultas Ekonomi, Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1972. Jaka adalah anak keempat dari 7 bersaudara, dan beristrikan Novani Paramita, dan dianugerahi 3 orang anak. Beberapa lagu Bimbo yang diciptakan Jaka, antara lain Tante Sun, Surat untuk Reagen dan Brezhnev, Antara Kabul dan Beirut, Citra, Sajadah Panjang. Raden Iin Parlina Hardjakusumah, lahir di Bandung, Jawa Barat, tanggal 1 November tahun 1952. Adalah salah satu-satunya personel wanita dari grup musik asal Indonesia, Bimbo. Ibu dari 4 orang anak ini adalah istri dari Insinyur Syahril Anwar. Iin Parlina adalah anak bungsu, anak ke-7 dari 7 bersaudara, keluarga Hardjakusumah. Keturunan personel Bimbo umumnya bermusik. Beberapa di antaranya ada yang kemudian menekuni secara serius, namun sebagian besar tidak melanjutkannya. Salah seorang yang cukup serius di antaranya adalah anak Sam Bimbo, yang bernama Asri Dewi Lestari, atau dipanggil Aci. Dia memutuskan profesional bermusik dengan ikut mendirikan sebuah grup band Si. Selain itu, juga ada kakaknya, Dinaniar Dewi Anggraeni Hardjakusumah, Dea, yang memilih menjadi guru piano di Jakarta. Juga 2 cucu dari Acil Bimbo, Hasyakila Utami Kusumawardani, atau lebih dikenal dengan nama panggung Kila, dan Adisti Zara Sundari, atau biasa dikenal dengan Zara, menjadi anggota grup idola Indonesia-Jepang, JKT48. Sejak tahun 2016, Zara juga menjadi pemain film layar lebar. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada yang mau ditambahkan, kritik, saran, atau tambahan apapun, silahkan dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk support juga channel saya ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.